Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk seluruh guru di Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk yang baru menemukan channel ini, silahkan boleh like, subscribe, dan share ke teman-teman yang memang membutuhkan untuk seleksi pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya akan share prediksi soal ini. Mudah-mudahan akan keluar lagi di tahun sekarang. Oke, untuk soal yang pertama. Kurikulum sebagai seluruh aktivitas peserta didik baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas berarti A. Menyusun daftar mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa selama menempuh pembelajaran di kelas. B. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. C. Menyusun aktivitas pembelajaran yang disajikan dalam RPP untuk menjadi dokumen sekolah. D. Menyusun modul pembelajaran yang memuat aktivitas belajar siswa. Dan E. Menyusun daftar isi bahan pembelajaran agar mudah dipelajari oleh siswa dalam proses pembelajaran. Lanjut, jawabannya yaitu B. Kurikulum sebagai seluruh aktivitas peserta didik baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas berarti menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. Soal selanjutnya, kurikulum Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 10 kali. Jika dikelompokkan dalam jenisnya, kurikulum yang dikembangkan pada tahun 2004 sampai dengan 2013 termasuk jenis kurikulum A. Kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. B. Kurikulum berbasis pada pencapaian proses. C. Kurikulum sebagai rencana pelajaran. D. Kurikulum berbasis pada kompetensi. E. Kurikulum berbasis konten pembelajaran. Jawabannya yaitu ya, benar sekali, kurikulum berbasis pada kompetensi. Ini sudah tidak asing untuk kita ya Ibu dan Bapak. Jadi untuk rentang 2004 sampai 2013 itu kurikulum yang kita laksanakan di satuan pendidikan yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya untuk poin nomor 3. Nilai-nilai kehidupan dan budaya. Selanjutnya untuk nomor 3. Nilai-nilai kehidupan dan budaya dalam masyarakat senantiasa berkembang. Maka peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya, melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Penjelasan tersebut merupakan A. Peran konservatif, B. Peran kritis dan evaluatif, C. Peran kreatif, D. Peran sosial, E. Peran sumatif. Apa jawabannya? Jawabannya yaitu peran kritis dan evaluatif. Nah, di sini ada peran untuk menilai dan memilih, ini kata kuncinya, yaitu peran kritis dan peran evaluatif. Mengapa bukan konservatif? Karena konservatif itu sama dengan kolot. Jadi konservatif itu biasanya nyaman dengan kebiasaan yang ada gitu. Kalau kreatif itu bisa menciptakan hal yang berbeda dari biasanya. Selanjutnya, nomor 4, di bawah ini merupakan kajian pokok implementasi kurikulum kecuali. Dicari yang kecuali ya Ibu Bapak. A. Mengembangkan program. B. Pelaksanaan pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Evaluasi proses yang dilaksanakan. E. Merancang dokumen kurikulum. Ini Ibu dan Bapak saya yakin sudah tahu ya mana yang menjadi kajian pokok implementasi kurikulum. Yang kecuali yaitu pengembangan kurikulum. Selanjutnya, nomor 5, kurikulum bukan hanya dipandang sebagai seperangkat mata pelajaran dan silabus, namun juga harus dipandang sebagai A. Seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik. B. Seperangkat dokumen yang harus dilaksanakan. C. Rincian jadwal pelajaran. D. Materi yang harus disampaikan kepada peserta didik. E. Seperangkat tujuan pembelajaran. Jawabannya apa kira-kira Ibu? Ya, betul sekali, jawabannya A. Seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik. Jadi, kurikulum yang ada di satuan pendidikan atau di sekolah harus disesuaikan dengan peserta didik Ibu dan Bapak. Ya, agar potensi yang ada di peserta didik itu bisa kita gali dan kita bisa memunculkan di kelas.
Selanjutnya, nomor 6, dalam pelaksanaan kurikulum 2013, peserta didik memerlukan berbagai macam sumber literasi untuk menunjang berbagai macam bacaan dan literasi. Namun masih ada sekolah yang tidak memilikinya. Hal tersebut merupakan hambatan dari salah satu faktor: A. Faktor lingkungan sekolah, B. Faktor sarana dan fasilitas, C. Faktor budaya dan ideologi, D. Faktor administrasi, E. Faktor sekolah. Nah, ini untuk yang ibu bapak sekaligus menjabat menjadi operator sekolah pasti tahu ya, ketika buku itu masuk ke faktor sarana dan fasilitas. Ya, jawabannya B. Selanjutnya nomor 7. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam mengembangkan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan yang diharapkan masyarakat. Hal ini berarti A. Guru menyusun program pembelajaran di kelas diterjemahkan ke dalam sebuah tujuan nasional. B. Guru menyusun program pembelajaran menyesuaikan dengan kurikulum yang ada berdasarkan tujuan yang ditetapkan. C. Guru menyusun program pembelajaran dengan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Nah, ini ibu dan bapak pasti sudah ngeh nih jawabannya apa. Nomor D. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. E. Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan pengalaman yang menurutnya penting. Jawabannya yaitu C. Guru menyusun program pembelajaran dengan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Yang D ini sama juga ya, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, tetapi di sini pembelajaran hanya berarti disesuaikan, sehingga tidak disesuaikan juga dengan visi misi secara nasional ya. Nah, apalagi untuk yang E kenapa salah? Karena di sini yang E itu pembelajaran sesuai dengan pengalaman yang menurutnya penting. Jadi rujukannya tidak hanya dari satu sumber mungkin ya, hanya dari gurunya saja. Menurut dia penting ya dia laksanakan, tetapi ketika menurut pedoman secara nasional itu penting, menurut dia tidak penting ya dia tidak akan laksanakan, seperti ibu dan bapak. Nomor 8. Menurut Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Dalam pengembangan sebuah kurikulum, fenomena tersebut bisa diartikan dan digunakan untuk A. Identifikasi perkembangan zaman, sehingga pembelajaran harus mengikuti perkembangan teknologi. B. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D. Guru tidak melarang, membatasi, maupun memberikan edukasi. Ini sudah jelas salah ya, D. E. Memberikan kebebasan belajar dengan HP. Ini biasakan ketika ibu dan bapak melaksanakan pretest nanti dalam seleksi PPG, itu sistemnya sistem eliminasi ya ibu dan bapak. Jadi ketika memang salah kita eliminasi saja. E itu sudah berarti salah, D itu sudah pasti salah, berarti jawabannya di antara A, B, dan C. Untuk C, mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Ini memang bagus, tetapi tidak hanya seperti ini ya, ibu dan bapak. Berarti pilihannya di antara A dan B. Kira-kira yang lebih meyakinkan yaitu B, mengidentifikasi perkembangan teknologi. Setelah itu, siapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. Sehingga ini mencakup keseluruhan ibu dan bapak. Selanjutnya untuk nomor 9, seperti apa yang dikatakan oleh Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru, maka yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi adalah A. Tidak menganjurkan peserta didik untuk membawa alat teknologi. B. Membebaskan peserta didik menggunakan alat teknologi dalam kelas. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D. Guru tidak melarang, membatasi maupun memberikan edukasi. E. Memberikan kebebasan belajar dengan HP. Ibu dan bapak bisa diperhatikan untuk A, B itu sangat negatif ya. Ini kurang ada kontrol dari seorang guru. Untuk D dan E juga sama. Ini untuk E itu memberikan kebebasan. Ini sangat tidak baik. Guru tidak melarang, apalagi ini cuek gurunya ya. Untuk yang D, berarti yang lebih tepat
yang paling tepat itu yaitu C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Itu yang tepat dari beberapa pilihan ini. Nomor 9, dalam kurikulum 2013 terdapat integrasi antara ilmu pengetahuan dan karakter. Hal ini sesuai dengan arah baru program dalam kurikulum 2013 terdapat integrasi antara ilmu pengetahuan dan karakter. Hal ini sesuai dengan arah baru program baru UNESCO, yaitu A. Ekonomi, manusia, lingkungan, dan sosial integrasikan. B. Pikiran dan benda terintegrasi dalam pengembangan. C. Sains dan nilai religius terintegrasi. D. Pendidikan merupakan integral dari semua perkembangan. E. Pendidikan untuk semua. Jawabannya yaitu C. Tepat sekali Ibu Bapak. Ya, karena memang untuk pendidikan sekarang mengutamakan nilai-nilai yang terintegrasi dengan religius ya. Jadi selain sains juga nanti diutamakan, nilai karakter juga tidak boleh dilupakan. Itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila memang dalam pembahasan soal-soal ini ada yang kurang baik. Mohon maaf. Apabila memang video ini bermanfaat, silakan jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk Ibu dan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.